Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk untuk sharing firman Tuhan. Wah. Ya, silakan Pak Daniel Ferry. Ya, shalom, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita berdoa sebentar ya Tuhan. Kami serahkan sekitar waktu 45 menit ini ke depan padamu. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya. Biar yang bukan dari Tuhan itu tidak dapat disampaikan, tidak dapat masuk dan mengaruhi semua kami. Tapi kami hanya terima yang daripadamu dan biar kami diubahkan Tuhan, kami dipersiapkan untuk kekekalan Tuhan. Kami ikat segala roh yang bukan dari Tuhan, segala roh agamawi, kebenaran diri sendiri, apapun yang bukan dari Tuhan. Dan biar hanya hikmat yang daripadamu, pewahyuan yang daripadamu, pengertian yang daripadamu, itu yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mau belajar berkata, amin. Ya, saya berdoa Tuhan memperlengkapi setiap kita. Saya siapkan ini ya Bapak dan Ibu ya. Ya pertama-tama terima kasih ya Bapak dan Ibu telah kembali mengundang ini buat saya suatu kehormatan. Saya harap Bapak dan Ibu juga bisa diberkati dalam waktu beberapa menit ke depan ya. Ini yang kedua dan ketiga ya, guru cinta dan guru kelimpahan. Ya maksudnya apa Bapak dan Ibu? Masih dari adegan yang sama, ini 2 Wahyu 10 ya. Tapi kemarin ada hamba Tuhan dari Sulawesi Utara yang membagikan ayat ini dan beliau ini menjelaskan ya bahwa apa? Guru itu adalah firman, suaranya yang keluar dari mulutnya ya. Ayat 37 ayat 26 ya, saya tidak bacakan terlalu detail, atau ini saya bacakan ya. Karena menurut saya ini bisa mempengaruhi kita ya, membuat kita mengerti betapa pentingnya apa yang kita dengar dan apa yang kita bicarakan ya. Dengarlah juga gembira suaranya guru yang keluar dari mulutnya, yang melepaskannya ke seluruh kolong langit. Kemudian suaranya menduru yang mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilap petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras jadilah deras ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini penting sekali ini ya. Apa yang kita dengar dan apa yang kita suarakan ya. Karena kalau orang berkata gini, wah saya jadi tertekan, saya jadi takut, ya nggak heran ya. Kenapa? Karena iblis ini sedang mengaum-ngaum, sedang memberikan suaranya Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita ini mendengarkan suara Tuhan, ya, Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak dan Ibu. Ya, peperangannya itu, kalau peperangan Tuhan melawan iblis itu bukan peperangan yang istilahnya adil, gitu ya. Istilahnya adil itu kenapa? Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ya, iblis itu dengan nafas Tuhan aja langsung habis, gitu, Bapak dan Ibu. Ya, nah pertanyaannya, siapa yang kita dengarkan? Ya. Karena kalau kita ini mendengarkan yang dari iblis, kita akan dipengaruhi dan menyuarakan suara itu, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita mendengar yang dari Tuhan, kita akan melihat apa yang ada di surga, dan di surga itu ada apa, Bapak dan Ibu? Ada nggak kekurangan di surga? Ada nggak kemiskinan di surga? Ada nggak setan di surga? Tidak ada, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita ini harus lebih sering ya melihat yang dari surga, masuk ke alam surgawi dan menyuarakan itu, menggemahkan hal itu Bapak dan Ibu ya, supaya apa, dari hidup kita ini keluar firman, keluar kata-kata yang menguatkan orang-orang ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita mengadakan acara doa ya, dan di langit itu Tuhan memberikan tanda ya, tanda bentuknya hati gitu ya. Dan kita percaya Bapak dan Ibu, ini waktunya Tuhan itu mengaum dari Sion ya. Di Amos 1 ayat 2 dikatakan Tuhan mengaum dari Sion dan ia memperdengarkan suaranya, dan begitu Tuhan memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Ternyata suara Tuhan, firman Tuhan itu memiliki kuasa penciptaan yang dahsyat, yang jauh lebih berkuasa daripada suaranya iblis, Bapak dan Ibu ya.
Cuma memang ada peperangan, kenapa? Karena banyak orang itu ya memang terpengaruh dan mendengarkan iblis dan percaya gitu ya, dan berkata ini yang dibuat ini baik gitu misalnya ya. Tetapi iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan, yang nggak baik Bapak dan Ibu ya. Tetapi sekarang ini puji Tuhan bahwa Tuhan itu sedang menyingkapkan ya, puji Tuhan ya. Tuhan itu sedang menyatakan diri ya. Kalau kita baca kitab Wahyu, Wahyu itu bahasa aslinya adalah apokalips ya. Apokalips itu artinya penyingkapan ya. Jadi yang tadinya tidak tersingkap, nah sekarang ini tersingkap Bapak Ibu. Mana yang benar, mana yang bukan, kita lihat pada Tuhan ya. Dan ini saya rangkumkan dalam satu gambar saja ya, mengenai kemarin yang kita bahas ya. Nah, untuk penjelasan detail silakan lihat yang lalu, tapi kemarin itu guru pertama yaitu guru kebenaran ya, itu untuk menghabisi, mengalahkan meterai pertama ya, Wahyu 6, kuda putih dan penunggannya, sangkakala pertama ya, bicara mengenai hujan api, es bercampur darah ya. Jadi es bicara kebekuan, api bicara api asingnya, api cinta uang ya, darah ini bicara penyakit gitu ya. Dan akibatnya sepertiga pohon, sepertiga bumi terbakar ya. Baru-baru ini terjadi kebakaran yang besar sekali di Hawaii ya, dan beberapa ini mensinyalir ini apakah benar-benar terbakar atau dibakar Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa yang membuktikan begini-begini. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, ada orang yang setuju dengan iblis yang mau mencuri dengan membunuh dan membinasakan Bapak dan Ibu. Nah, kita harus berhikmat ya, karena dia pasti berbohong Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu cawan pertama bicara mengenai bisul-bisul yang jahat dan mematikannya, dan bisul-bisul ini ya bagi pemakai tanda binatang ya, dikatakan di situ ya. Dan gini Bapak dan Ibu, kalau kita ini bicara mengenai cawan, cawan itu adalah sesuatu yang diisi hari demi hari ya, ada namanya cawan doa gitu Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Mungkin cawan murka ini masih di depan Bapak Ibu ya, tapi kita ini mulai dari sekarang sudah bisa mengantisipasi ya. Contohnya apa? Seperti Yunus ya. Yunus itu memberikan ultimatum mengenai cawan murka Tuhan terhadap Niniwe ya. Tetapi ternyata mereka berbalik kepada Tuhan, berpuasa ya, dan akibatnya cawan murka itu tidak jadi dicurahkan Bapak Ibu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, waktu di dalam Tuhan itu sangat relatif ya, bisa saja penghukuman itu diundur ya, diperpanjang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin orang-orangnya melakukan hal yang benar ya. Ini yang pertama kemarin ya. Oke, ini pengantar saja. Nah, sekarang saya ingin ajak lihat bagaimana supaya guru itu bisa dapat digemakan ya. Dikatakan di Wahyu 8 ayat 3-5 saya bacakan. Maka datanglah seorang malaikat lain dan dia pergi dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas ya. Jadi kita perlu belajar mendirikan mezbah ya. Dan kepadanya diberikan banyak menyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di mezbah emas ya. Jadi kita ini berdoa Bapak Ibu memang ya. Tetapi doa kita ini apakah kita naikkan di mezbah? Ya, karena ada doa yang menurut kehendak kita sendiri, tapi bukan doa yang menurut kehendak Tuhan ya. Tidak doa yang didirikan di mezbah ya. Nah, doa yang didirikan di mezbah seperti apa ya? Singkat cerita seperti Abraham yang mendirikan mezbah. Abraham meletakkan apa yang dia kasihi. Ya Bapak dan Ibu, kalau kita diminta untuk meletakkan apa yang kita kasih, mau nggak? Ya. Nah, itu menjadi pertanyaan, karena kalau kita melakukan, langit akan terbuka. Elia memberi persembahan air, ya, dan langit terbuka, api menyambar dari langit. Ya. Di Kejadian 22, Tuhan turun bertindak. Ya. Dan saya rasa bukan kebetulan Bapak dan Ibu, kemarin baru saja diluncurkan, ditayangkan film mengenai Abraham. Ya, dan saya anjurkan Bapak dan Ibu untuk menyempatkan, untuk menyaksikan, ya. Agar apa? Agar doa kita ini bisa menjadi suara guru, ya. Dikatakan di situ, maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus. Itu dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Ya. Jadi ternyata perlu api dari mezbah, ya. Seberapa mezbah kita ini bisa membuka langit, bisa menyalakan api, Bapak dan Ibu, ya.
Karena kalau itu dilemparkan ke bumi, maka meledaklah bunyi guru. Ya, jadi guru ini dari apa, Bapak Ibu? Ya, dari doa-doa kita, Bapak Ibu. Ya, dari mesbah yang kita dirikan. Ya, ada penjelasannya. Kami menganjurkan menyarankan buku Rahasia Doa yang Menunggu Surga, dan ini ya kalau mau baca ya, cuma saya juga belum baca, cuma menurut saya judulnya ya ada mirip-miripnya, ya ada kaitannya, ya doa yang terkait dengan guru gitu ya, yang menggerakkan malaikat. Nah, doa kita ini menggerakkan malaikat nggak, Bapak Ibu? Ada dampak nggak dari doa kita? Ya, saya sejujurnya mencari itu ya, merindukan itu. Jadi saya ini kalau kalau orang nih bahasanya tuh ada kata Bill Johnson gini ya, kalau orang ini nggak ada puasanya di dalam prakteknya, saya nggak mendengarkan ya. Oh gitu ya, saya juga belajar gitu ya, saya bukan menghakimi orang, cuma ini kira-kira yang disampaikan ini berdampak nggak, ada puasanya nggak? Nah, kalau ada dampaknya, saya mau dengarkan, saya mau ikuti, saya mau praktekkan ya. Dan kita sampai pada guru kedua, Bapak Ibu ya. Guru kedua singkat saja ya, kuda merah dan penunggangnya mengambil damai sejahtera dan menyebabkan perang dan deru perang ya. Dan ini saya rasa Bapak Ibu percaya nggak percaya, menurut saya ini sudah terjadi dengan perang Rusia Ukraina ya. Tapi perang Rusia Ukraina itu apakah perang beneran atau perang rekayasa, Bapak Ibu ya. Tapi ya memang pekerjaan iblis ya di balik itu ya. Nah, tapi Tuhan izinkan ya, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang membuka meterai keempat, ketujuh meterai itu dibuka oleh Tuhan, oleh anak domba ya. Dan apa tujuannya? Ini dikatakan di sini kan ada kata apokalips ya. Apokalips itu artinya penyingkapan ya. Jadi sekarang sedang disingkapkan mana yang baik dan mana yang jahat, mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan ya. Dan kabar baiknya apa? Kabar baiknya ya iblis pasti kalah ya. Cuma kita ini ada di pihak mana? Kita berdekatan kemana, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu kayaknya rajin ya ke menara doa gitu ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu juga semakin mendekat kepada Tuhan ya, dan mendengar yang ilahi yang dari Tuhan ya. Sangka kedua, gunung besar menyala dilemparkan ke laut, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga makhluk di laut mati, sepertiga kapal binasa ya. Ini ada pengertian fisik ya, saya percaya ya. Misalnya apa? Ada kapal-kapal tenggelam ya, kemarin ada kapal yang mendekati Titanic gitu ya, lalu tenggelam gitu ya. Nah, tapi dikatakan di sini laut menjadi darah ya. Ada pengertian laut itu adalah manusia, Bapak dan Ibu ya. Ada ayatnya atau ayatnya atau yang menafsirkan seperti itu ya. Ini maaf ya, saya nggak masukkan detail gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak percaya udah Bapak dan Ibu ya, ini cari sendiri atau gini ya. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa, lakukan aja yang menurut Bapak dan Ibu percaya ya. Nah, sepertiga kapal binasa. Kapal itu juga bicara mengenai pelayanan ya. Ayatnya ada kapal yang melayari sungai gitu ya. Nah, jadi pelayanan ini sedang dirusak oleh iblis, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita perlu balikan, Bapak dan Ibu, gimana kita mengalahkannya, Bapak dan Ibu. Nah, cawan ketiga bicara yang mirip dengan sangkakala kedua. Cuma kalau sangkakala kedua baru sepertiga. Kalau cawan kedua sudah semuanya ya, air laut menjadi darah, bahkan darahnya itu darah orang mati katanya ya. Bukan darah orang hidup gitu, darah orang mati ya. Dan semua yang di laut mati. Nah, jadi gimana Bapak Ibu ya? Hari-hari ini ada berita misalnya apa kapal tenggelam atau misalnya gereja yang berkurang ya, gereja yang tutup gitu ya. Menurut saya ini bisa menjadi penggenapan dari nubuat ini, Bapak Ibu. Nah, tapi yang penting apa? Ya, saya ini nggak terlalu suka, maaf ya, nggak terlalu suka berdebat mengenai ini yang gini. Kalau nggak percaya ya udah gitu ya. Tapi lalu apa yang kita lakukan gitu, Bapak Ibu? Ya, nah, saya berdoa kita melakukannya, mempraktekannya. Ya, misalnya apa? Kami kemarin rekaman, syuting doa peperangan, ya, menggemakan 7 guru, ya. Dan 7 guru ini kami kirimkan linknya, Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu terima atau enggak ya? Ini dan lagi apa? Ya, di mute dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum menerima ya bisa lihat ke YouTube kami, kalau belum ya
Jadi intinya apa? Kita dengarkan Bapak dan Ibu dan kita gemakan dan kita praktekkan, kita alami ya. Ada beberapa tuh yang mengalami penglihatan misalnya apa ketika dia menggemakan guru itu, dia memutarkan saja, dia nangis terus Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena dia merasakan Tuhan, merasakan malaikat-malaikat Tuhan, merasakan apa yang Tuhan buat gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi singkat cerita pembalikannya apa Bapak dan Ibu? Nah, ada kesaksian juga di Alkitab bagaimana air itu menjadi darah ya, di mana di mujizat Kana ya. Saya rasa Bapak Ibu para pendoa pasti tahu ya. Jadi prakteknya gimana Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu membuat seminar pemulihan keluarga ya, atau Bapak dan Ibu mengadakan pemulihan keluarga ya, dengan apa, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan ayah gitu ya, untuk membalikan keadaan ya. Dan ini bisa menjadi suara ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu dengarkan ya, sekarang ini yang apa, ada berita apa rame ya, itu selebriti itu mengalami perceraian ya, rumah tangganya mengalami goncangan itu ya. Dan bahtera itu juga rumah tangga itu juga digambarkan dengan bahtera ya, atau kapal yang menempuh bahtera apa, mengarungi bahtera pernikahan gitu lah ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, kita perlu balikan ya, kita jangan diam aja, kita cari Tuhan, dapatkan kekuatan dari Tuhan, lalu balikan keadaan ya. Saya sendiri melakukan doa keliling Bapak Ibu, di mana di tempat-tempat di mana menurut saya iblis itu membuat hal-hal yang merusak, mencuri, membunuh dan binasakan ya. Saya datangi kira-kira rumahnya di mana sih gitu, saya ikat rohnya gitu Bapak Ibu, balikan keadaan ya. Dan kadang-kadang apa ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga dengar ya, hari-hari ini ada apa berita apa, mungkin artis-artis ya atau calon Miss Universe ya apa diperiksa gitu ya, yang mengerti lah ya. Nah, jadi menurut saya ini bagian daripada gangguan yang terkait dengan ini ya. Jadi di mana saya cari tempatnya di mana, lalu balikan keadaan ya. Oh, ternyata Tuhan itu perlihatkan ada roh buaya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ini harus mengerjakan bagian kita. Nah, jadi mari kita renungkan apakah kita ini sudah melakukan bagian kita. Oke. Terus ada mujizat kedua, ya, aku bukan mujizat ya Bapak Ibu, ada kesaksian kedua yaitu Triwira ya, di 2 Samuel 23 ayat 17 ya, saya ambil PowerPoint-nya aja. Nah, kata Daud, jauhlah daripada aku ya Tuhan untuk berbuat demikian ya. Ceritanya bagaimana di gambar kanan bawah ya. Daud bergumam, saya pengen minum air ya. Kenapa airnya khusus? Oh, ternyata ini air dulu Daud ini tinggal di Bethlehem ya. Tapi ketika Daud sudah menjadi raja, Bethlehem itu dikuasai oleh musuh, oleh orang Filistin ya. Dan ada 3 Triwira yang mengambil resiko untuk masuk ke dekat perigi Bethlehem ini mengambil air ya, karena menurut mereka Daud ini akan suka dengan air yang itu ya. Tapi sebenarnya gimana Bapak Ibu? Sebenarnya ya Daud itu cuma bergumam, wah Daud itu membatin ya, atau membayangkan waktu dulu dia menggembalakan kambing domba mungkin ya, waktu dulu dia ditolak oleh orang tuanya ya, lalu apa, mencari Tuhan di dekat perigi Bethlehem itu. Jadi air perigi itu rasanya manis gitu ya Bapak Ibu, rasanya gitu ya. Kenapa? Karena ada kenangan-kenangan yang manis gitu ya, bukan airnya sendiri yang istilahnya membedakan gitu. Nah, tapi ketika mereka itu membawa air itu kepada Daud, mereka ini berkata, Daud ini berkata, enggak, saya tuang ya sebagai korbannya di sini ya, di kanan atas ya. Bukankah ini darah ya? Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, apakah kita ini sudah seperti ini Bapak dan Ibu, pergi meresikokan, mempertaruhkan nyawa kita Bapak dan Ibu? Kadang-kadang ini saya disuruh Tuhan gitu ya Bapak Ibu, dan tidak semua yang disuruh Tuhan itu enak Bapak Ibu ya. Saya pernah disuruh Tuhan ke Irak gitu ya. Terus ternyata waktu itu udah ada ISIS ya, terus apa ya, saya sempat dipanggil lah ke pos ya, penjagaannya ya, diinterogasi ya beberapa lama. Nah, buat saya berusaha melakukan bagian saya. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita melakukannya? Karena kalau enggak, kita ini menjadi bagian oleh iblis dan pengaruhnya Bapak Ibu ya. Dan itulah yang dilakukan oleh ketiga pahlawan Daud ya. Mari kita menjadi pahlawan-pahlawan itu. Oke. Saya harap Bapak dan Ibu mendapat gambaran ya Bapak dan Ibu ya.
mengenai kita bagaimana membalikan keadaan. Memang sedikit lebih singkat ya, karena buat saya ini gini Bapak Ibu ya, saya ini tahu detail-detail itu juga buat apa gitu kalau tidak dilakukan ya. Lebih tahu sedikit ya, kenapa firman Tuhan berkata tahu sedikit dituntut sedikit, tahu banyak dituntut banyak Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kita menjadi hamba-hamba Tuhan ya, udah ada pendeta gitu ya Bapak Ibu, kita akan diukur dengan ukuran yang dari Tuhan Bapak dan Ibu. Nah, seberapa nih kita melakukannya ya. Nah, terus berikutnya bicara mengenai guru kelimpahan ya, kemanisan dan kelimpahan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang ada linknya saya sudah kirimkan ya, sudah kirimkan mujizat ya, mujizat apa? Mujizat anggur meneteskan madu Bapak Ibu ya. Dan ini 2 minggu lagi akan ada ibadahnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa? Untuk masuk ke dalam masa kelimpahan itu. Nah, ya, jadi Bapak dan Ibu mau ikut apa enggak ya? Dikasih tahu apa enggak ya? Ini kebijakan pemimpin masing-masing. Cuma ya saya memberitahu gitu Bapak dan Ibu ya, bahwa kita nih akan mengadakan ibadahnya di Cirebon gitu ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan suruh beberapa tahun yang lalu untuk buat taman di situ ya. Dan hamba Tuhannya namanya Ibu Pendeta Nani Susanti, dan ternyata di taman Tuhan itu sudah keluar ratusan jenis minyak Bapak Ibu ya. Dan ini keluar madu, keluar air segala macamnya. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa juga Bapak Ibu ya. Ya kalau mau ya silakan aja lihat sendiri ya. Tapi yang penting alamilah Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Yang meter ketiga bicara mengenai kuda hitam dan nunggangnya ya. Saya tetap di PowerPoint saja supaya Bapak Ibu supaya dapat lihat dengan singkat ya. Dan intinya apa Bapak dan Ibu? Intinya ini bicara mengenai kemiskinan, kenaikan harga-harga. Ya dikatakan di sini bahwa 1 cumpak gandum sedinar. Ini artinya apa Bapak dan Ibu? Ini artinya lebih kurang beras 1 liter itu sama dengan upah 1 hari. Ya kalau kita konversi lagi, beras 1 liter jadi harganya 200.000 Bapak Ibu. Nah gimana nih kalau ibu-ibu mendengar harga naik ya. Beberapa waktu yang lalu pernah kasus ya, naik minyak goreng gitu ya. Ibu-ibu ngantri minyak goreng, bapak-bapaknya ngantri juga, ngantri solar gitu Bapak Ibu. Nah, itu penggenapan ya, setidaknya bagian dari penggenapan ya. Tapi dibalik itu apa? Ya kita bisa tahan, kita bisa balikan keadaan ya. Firman Tuhan berkata apa? Ya, dan itu mujizat ya, bahwa apa? 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Nah, siapa nih yang kita percaya Bapak dan Ibu? Nah, ini menentukan ya. Kalau seluruh Indonesia percaya Bapak dan Ibu, seluruh Indonesia melakukan kebenaran, yang akan terjadi yang dari surga. Surga turun ke bumi. Semua penduduk Indonesia menjadi orang-orang benar. Masa kesakan ditahan di Daniel 12 itu ya. Tapi kalau tidak percaya, iblis bekerja ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di Eropa ya harga-harga naik Bapak dan Ibu ya. Ada buktinya, cuma saya nggak tampilkan secara detail ya Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin saya masukkan di PowerPoint atau bagaimana lah. Tapi Bapak dan Ibu bisa cari informasi lah ya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita harus dengan tepat mencari informasi dari mana ya. Karena tidak semua hamba Tuhan, maaf kata, itu menyampaikan semuanya dari Tuhan ya. Atau dengan kata lain ya, buktinya apa? Buktinya di Matius 7 ya. Ada yang dikatakan melakukan mujizat, bernubuat, ya, tapi kata Tuhan, menyala engkau, karena aku tidak mengenal engkau, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi, seberapa nih kita dikenal Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan akan menentukan apa yang kita suarakan, apa yang kita gemakan. Ya. Dan sebenarnya sih, ya ini curcol sedikit ya Bapak dan Ibu. Saya kadang-kadang ini berpikir juga, wah, saya ini kok teman-teman saya ada yang jadi hamba Tuhan yang memimpin gereja besar gitu ya, besar menurut saya lah gitu ya. Nah, tapi ternyata saya mengerti bagian saya ya mungkin di menara-menara doa saja gitu ya, atau orang-orang yang mungkin istilahnya mencari Tuhan dengan satu kegigihan tertentu sampai mencapai titik tertentu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita pengennya kuantitas ya banyak ya, tetapi Bapak dan Ibu, kuantitas itu sama dengan kualitas ya. Mari kita kejar kualitas di dalam Tuhan ya. Nah, jadi balik ke sini Bapak dan Ibu ya. Ini dibalikan dengan suara kelimpahan Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi dikatakan di sangkakalanya
Sangkakalanya ada apa? Bintang besar menyala jatuh dari langit. Ada Absintus bicara mengenai kepahitan, sehingga apa? Sepertiga dari sungai dan mata air menjadi darah. Ya. Ada yang secara fisik, ya di gambar ini ada yang secara fisik. Tapi sungai dan mata air itu sering juga merupakan gambaran daripada gereja Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada gereja yang namanya The River, misalnya. Saya sering dengarkan, ya. The River ini digembalakan oleh seorang hamba Tuhan namanya Rodney Howard-Browne. Beliau ini terlibat merintis atau terlibat lah ya dalam lawatan, misalnya lawatan di Brownsville, Pensacola, Florida, sama Toronto Blessings, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, ya. Jadi di gerejanya Bapak dan Ibu, orang itu bisa terbahak-bahak, orang itu bisa rebah, ya tiba-tiba gitu ya. Kalau alkohol semuanya pada tumbang gitu Bapak dan Ibu. Ya kenapa? Karena ada Roh Kudus, ya. Di Yeskiel ada sungai yang dari Tuhan, ya. Yeskiel 47. Nah, seberapa dalam nih kita sudah masuk ke dalam sungainya Tuhan, ya. Ada mata air, ya. Ada mata air, tapi Yesus juga berkata bahwa orang percaya itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, Bapak dan Ibu. Jadi apa, Bapak dan Ibu? Iblis memang mau merencanakan kematian, ya, dan iblis itu menurut saya, ya, berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu salah satu targetnya, salah satu target utamanya adalah gereja, pasti, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Kalau dia merusak gereja, dia merusak dunia, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya ya harusnya gereja itu berkemenangan, gereja itu menaklukkan, gereja itu mengalahkan, gereja itu menguasai, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi ada, kalau di YouTube kami saksikan gitu ya, misalnya lawatan seperti apa. Ya, Tuhan membuat kegerakan, ya, misalnya kami baru kembali dari Pakistan gitu ya, ada lawatan yang Tuhan buat, ya, ada teman-teman yang membuat lawatan di Solo gitu. Ini yang Tuhan buat, Bapak Ibu, ya. Kita harus bergerak, kita harus mengalahkan, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Seperti apa? Seperti Maria. Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau semuanya duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, Yesusnya bisa makan nggak, Bapak Ibu? Ya nggak bisa makan ya, menurut saya. Ya. Kenapa? Karena Martanya juga ikut duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Tapi bukan berarti Marta nggak boleh masak, Bapak Ibu. Cuma menurut saya untuk segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu. Kita harus berhikmat ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, nah, jadi bahkan di Cawan dan di Sangkakala dan di Cawan itu udah sampai semuanya ya, sungai-sungai dan mata air menjadi darah ya. Tapi kita bisa balikan bahwa apa? Ada suara kelimpahan ya. Bapak Ibu yang mau ya kami undang ya. Kalau nggak mau kami berikan ya, itu ada link streamingnya. Kalau nggak mau tetap percaya ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, silakan pertanggungjawabkan saja Bapak Ibu ya. Tapi saya mau bicara bagaimana pembalikannya ya. Tadi kalau yang kedua itu bicara mengenai cinta ya. Jadi ada 7 gurunya dibuat dalam bentuk tarian profetik, dalam bentuk doa peperangan, dan kami sudah kirimkan linknya Bapak Ibu ya. Silakan, kami anjurkan, kami dorong untuk Bapak dan Ibu menggemakan supaya apa? Bukan sekedar ikut-ikutan orang, bukan karena sekedar disuruh ya, tapi karena mengerti ini yang surga mau. Bahwa apa? Surga mau kudu digemakan ya. Jangan sampai suara iblis yang terus mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Ketika iblis bicara mengenai penyakit. Nah, guru yang dari Tuhan bicara kesembuhan ilahi ya. Ketika iblis bicara mengenai kematian ya, dari Tuhan bicara mengenai kebangkitan seperti pada zaman Tuhan Yesus ya. Kabar mengenai Yesus tersiar ke seluruh negeri ya, dan orang-orang berbondong-bondong ya. Oke. Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya ingin ajak kita lanjutkan mengenai bagaimana lalu mempraktekannya ya. Bagaimana Bapak dan Ibu ya kalau mau mencoba merasakan ya madunya seperti apa, madu yang bercampur emas, nah itu boleh nanti datang ke ibadahnya ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, yang penting Bapak dan Ibu mengalami saja ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kelimpahan, orang berpikir kelimpahan itu pasti mengenai uang ya. Nah,
Jadi saya akan tutup dalam sekitar 5-10 menit Bapak Ibu, lalu saya ajak kita doa dan berperang, ya praktek, ya untuk mengalahkan apa? Mengalahkan suara perang, ya suara permusuhan, ya. Kadang-kadang kita lihat antar gereja, gitu ya, saling berdebat mengenai doktrin, Bapak dan Ibu. Nah, ini menurut saya bagian daripada apa? Daripada hal-hal yang mau mencuri damai sejahtera, ya, bagian dari pekerjaan kuda merah itu, ya. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, ya nggak apa-apa, lakukanlah yang Bapak dan Ibu, istilahnya buat saya, ya udahlah, ya, lakukanlah yang Bapak dan Ibu percayai, ya. Kita bersepakat apa yang kita bisa bersepakat saja, ya. Ada gereja yang mau sepakatnya cari uang, ya lakukan saja. Kalau saya memang bicara mengenai kelimpahan, tapi terutama dengan cari Tuhan dalam keintiman. Ya kenapa? Karena mujizat madu itu keluarnya di taman Tuhan, Bapak dan Ibu, ya. Dan taman Tuhan itu bicara mengenai keintiman. Ya orang ke situ tuh mencari Tuhan, bukan mencari uang, Bapak Ibu, ya. Tapi Tuhan bisa berkati dengan uang. Ya, nah ini ada seperti apa ya? Kontradiksi, Bapak dan Ibu, ya. Nah, tetapi saja kita lihat beberapa ayat, Bapak dan Ibu, ya. Ayatnya yang mana janda miskin, ya. Ayatnya di atasnya itu berkata Tuhan Yesus itu melihat orang-orang kaya memberikan persembahan, ya. Jadi persembahan saudara dan saya dilihat oleh Tuhan berapa jumlahnya, ya. Berapa yang ada di rekeningnya, berapa yang ada di kantongnya, Bapak dan Ibu, ya. Dan berapa yang dia persembahkan, ya. Bapak dan Ibu menyembunyikan, ya, oke, punya aset sekian triliun, sekian miliar, ya, memberikan persembahan 10.000 gitu. Ini semua uang saya. Tapi Tuhan tahu, seperti Ananias dan Safira, Bapak dan Ibu. Ya, nah, ini sebaliknya janda miskin. Ya, janda miskin itu memberi hanya berapa? Hanya 2 peser. Ya, Yesus berkata apa? Aku berkata, mas, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak, garis bawahi lebih banyak. Ya, saya belum sempat menggarisbawahi, ya. Lebih banyak dari semua orang itu, ya, orang-orang kaya. Sebab semua mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan yang memberi seluruh nafkahnya. Nah, pernah nggak kita, Bapak dan Ibu, memberikan seluruh nafkah, ya, memberikan yang kita kasih, yang menurut kita penting, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ternyata miskin atau tidak belum tentu menentukan seberapa kita ini berlimpah di dalam kita. Orang kaya belum tentu berkelimpahan. Orang miskin bisa mengalami kelimpahan, ya. Makanya saya itu merenungkan, Bapak Ibu, ya, merenungkan mengenai istilah apa, kaya, sejahtera, gitu ya. Nah, tapi saya sedang menggumuli istilah kelimpahan. Ya, kenapa? Karena orang kaya belum tentu berkelimpahan, ya. Orang kelimpahan juga memang belum tentu kaya, tapi menurut saya mereka kaya di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Coba nanti kita bisa praktekkan, ya. Nah, ini kita masih masuk tahun 5783, ya. Ini ada penjelasannya, cuma saya garis bawahi yang ketiga saja, ya. 3 itu bicara mengenai Gimel, ya. Aleph, Bet, Gimel. Gimel itu ketiga, ya. Dan gambarnya unta. Ya, ini bicara mengenai kelimpahan dan kerja keras. Nah, ayatnya di mana, Bapak Ibu? Nah, di sini, ya. Saya entah udah pernah sampaikan atau belum, izinkan saya sampaikan sedikit, ya, supaya apa? Ini menjadi bahan kita doa, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini sudah firman, amin, tapi tidak mengalami, Bapak Ibu. Tidak ada kesaksiannya. Kekristenan tapi tanpa kuasa, tanpa pengalaman, tanpa kesaksian, Bapak Ibu. Nah, buat saya ini satu pergumulan, Bapak Ibu, ya. Jadi buat saya itu saya harus gitu loh, harus ngalamin, harus ada kesaksian, ya. Nah, jadi gini, ayatnya Yesaya 60, sejumlah besar unta atau gamal akan menutupi daerahmu, ya. Unta-unta muda dari Media dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan. Ya, unta ini bicara mengenai jiwa-jiwa juga, Bapak dan Ibu, ya. Saya percaya sebagaimana di Afrika, ya, yang tadinya latar belakang lain akan datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, unta dari mana, ya, Bapak Ibu tahu lah, ya, unta biasanya dari padang pasir, ya. Dan memang bentuk unta ini seperti ini, Bapak Ibu, di kanan atasnya bentuknya seperti unta. Dan ini gini prakteknya, Bapak Ibu. Kita ini harus juga belajar seperti unta, ya, unta membawa air, ya. Dalam hidup kita ini perlu ada air hidup, Bapak dan Ibu, ya, supaya kita bisa memberi makan orang-orang lain, ya. Unta di sini mengejar,
maaf ya gini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa lihat gambar ya, gambar yang tengah di bawah ya. Ini apa Bapak dan Ibu? Ini sebenarnya kalau dalam Ibrani angka 3 dan angka 4 ya, Gimel dan Dalet ya. Nah, sekarang seperti ini. Kita ini mau masuki tahun Peh Dalet ya. Nah, jadi Gimel ini bicara mengenai orang kaya. Ya kenapa? Karena Dalet ini bicara mengenai orang miskin. Ya. Dan Gimel mencari Dalet, ini artinya apa? Gimel mengejar Dalet artinya orang kaya mengejar orang miskin. Ya. Tapi bukan untuk nagih-nagih hutang ya. Itu orang yang pahit, Bapak dan Ibu, ya. Seperti di Matius 18, ya, orang pahit itu meminta orang lain untuk bayar utang, ya. Tetapi orang yang berkelimpahan mengampuni, memberikan kasih, Bapak dan Ibu, memberikan pengampunan, ya. Nah, jadi ayatnya di mana? Nah, ini kita praktekkan, ya. Ini namanya apa? Seperti karakter apa? Karakternya kasih setia, ya, karakter Tuhan, ya. Seperti apa? Seperti Hosea, Bapak dan Ibu. Hosea itu, ya, ketika suami istrinya berzina, dia itu bukan mencari untuk menceraikan loh, ya, tapi Hosea itu mencari untuk menebus lagi, membayar lagi. Nah, kita ini perlu juga nih, ya, untuk punya karakter seperti itu, ya. Kemarin ini saya upload ya kesaksian, ya, ada seorang pemimpin pujian di tempat kami, dan saya juga pernah rekomendasikan ke Bu Eva. Nah, pemimpin pujian ini mengalami pergumulan, masalah dalam keluarganya, ya keluarganya. Suaminya sempat pergilah ke Will gitu ya, tidak balik-balik. Nah, jadi singkat cerita ya beliau berdoa dan mencari Tuhan tidak kepahitan. Ya singkat cerita Tuhan mengirimkan ya suaminya kembali, yaitu tapi cerita sekian ratus tahun yang lalu ya. Sekarang suaminya sudah dipulihkan dan melayani Tuhan. Ya, nah. Jadi poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya gini Bapak Ibu, jangan sampai di dalam itu kita ada kepahitan. Ya, kalau orang ini mau mengalami kelimpahan, harus beres dengan tidak lagi pahit. Ya, misalnya apa Bapak Ibu? Ya, ada orang ini mau mengalami kelimpahan lalu apa? Dapat kesempatan untuk berjualan. Ya, jualan ke satu orang ditolak, jualan kedua orang ditolak, jualan ketiga udah nggak mau. Wah ini gawat nih Bapak Ibu. Ya, jangan jadi sales Bapak Ibu ya. Kalau kita mau jadi sales atau marketing itu udah ya istilahnya gini, jualan 100 dapat 2 gitu Bapak Ibu. Jualan 1000 dapat 10 gitu Bapak Ibu. Itu udah biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang kita harus bereskan apa kepahitan itu ya. Nah, saya ini jujur aja nggak terlalu sering ya diundang-undang gitu ya. Lalu gimana? Saya 3 tahun ini belajar, oh ini kayaknya ada nubuat juga ya dari pemimpin saya, kamu bikin video-video YouTube ya. Saya mulai bikin YouTube gitu ya. Terus ternyata ada beberapa yang saya upload nih cocok dengan kebutuhan yang dicari ya. Lalu viral ya, view-nya banyak gitu ya. Sekarang gini Bapak Ibu, saya tuh udah punya subscriber ya 1.500 lebih. Ya ini bukan berbangga atau berbangga kayak gitu. Tapi istilahnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu di luar ini ada 8 miliar orang ya, dan mereka semua punya kebutuhan, mereka ini lapar dan haus ya, dan kalau kita bisa menyajikan kebenaran ya, mereka itu pasti akan diberkati, mereka akan mau makan lagi ya. Ada yang kebenaran secara fisik ya, secara pemakanan ya, itu juga istilahnya bagian ya, Bapak dan Ibu bisa menyajikan kebenaran ya, barang fisik apa, menyajikan kelimpahan kekayaan, orang juga butuh Bapak dan Ibu. Cuma menurut saya kalau ditanya firman Tuhan pada mulanya adalah firman Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya pertamanya itu harus dari firman Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya nih ini kesempatan untuk apa? Untuk kita pakai apa yang ada pada kita untuk memberitakan kebenaran Bapak dan Ibu ya. Jadi saya juga mau praktek ya, YouTube saya ini udah dimonetize ya. Jadi saya udah resmi nih pakai YouTube. Jadi nanti kalau banyak yang view, saya bisa dapat pendapatan. Ya. Nah, tapi bukan masalah uangnya gitu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena YouTube juga bisa dipakai untuk memberitakan yang salah. Ya, YouTube juga bisa membuat orang terobsesi, ya, kerja nggak kerja gitu ya, tapi main TikTok gitu misalnya, ya, atau nonton YouTube gitu. Saya juga kadang-kadang gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau membalikkan keadaan. Ya, saya mau pakai dari YouTube untuk menggemakan suara cinta, suara kelimpahan. Ya, ini pembalikan ya. Jadi ketika kami saksikan ini hamba Tuhan ini,
Ya, beliau namanya Bu Evi lah ya, Bu Evi miripnya. Nah, beliau ini tidak pahit ya, tapi terus menyembah Tuhan. Ya, tidak berhenti di apa yang diperbuat oleh suaminya, tapi dia tetap mencari Tuhan. Ya, dan singkat cerita, suaminya kembali, dan yang saya perhatikan gini Bapak Ibu, ya menurut saya itu kesaksiannya bagaimana? Apakah dalam pelayanannya itu ada Tuhan? Ya, saya nggak tahu ya apa semuanya itu mengalami gitu ya. Tapi yang jelas hamba Tuhan ini, Bapak Ibu, Ibu Evi ini, kalau beliau menyembah, memimpin penyembahan itu hadirat Tuhannya kuat. Ya, saya tahu Tuhan hadir, saya tahu orang diberkati, saya tahu ada kesaksian. Ya, jadi saya sejujurnya lebih suka yang seperti itu, gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang orang suka apa misalnya, kalau kita ini bikin acara apa, cari artis terkenal, gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa sih Bapak dan Ibu menurut saya, ya bukan sesuatu yang istilahnya benar atau salah. Cuma gini loh, apakah artis terkenal itu di hadapan Tuhan terkenal juga? Belum tentu loh Bapak dan Ibu. Ya, bisa aja orangnya kaya, tapi Tuhan itu melengos. Lihat dia. Ya ada ayatnya nggak? Ya nanti kita bahas ya. Jadi saya balik ke share screen lagi ya. Nah, jadi kita bicara mengenai kemanisan dan kelimpahan ya. Jadi saya garis bawahi ya, walaupun kadang-kadang saya tekankan kelimpahannya ya supaya sederhana, tapi kelimpahan itu ada prasyaratnya ya. Ada apa? Kemanisan, ada keintiman ya. Nah gini Bapak dan Ibu ya, di Matius 6 ya dikatakan itu carilah apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan, segala sesuatu yang akan ditambahkan. Kadang-kadang kita cari segala sesuatunya dulu, ya. Cari kekayaannya dulu, ya, nggak cari Tuhannya, ya. Tapi Daud ini adalah orang yang mencari Tuhan dan diberkati, Bapak dan Ibu, ya. Dia mengalami pengenapan jadi Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu, ya. Misalnya Daud ini ya, dari ayatnya dulu ya. Ayatnya berkata sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan ya. Jadi kalau kita cari kekayaan, cari kemuliaan, ya menurut saya ya wajar-wajar aja. Tapi cari Tuhan dulu nggak Bapak dan Ibu ya. Daud itu ketika menghadapi Goliat mulanya mencari apa yang diberikan ya, dan ternyata yang diberikan itu bebas pajak gitu ya. Nah, jadi menurut saya, ya bukan sesuatu yang salah gitu loh Bapak dan Ibu untuk mencari uang, tapi kita perlu mengutamakan untuk mencari Tuhan. Ya, kenapa? Karena dari tangan Tuhan itu semuanya, ya. Dan berkatnya itu dari tangan Tuhan. Nah, tapi pertanyaan gini Bapak dan Ibu, ada nggak perintah untuk mencari tangan Tuhan? Kalau Bapak dan Ibu pelajari Mazmur 27, ya perintah itu berkata gini, carilah wajah Tuhan. Ya, Daud juga berkata gini, satu hal yang telah kuminta adalah menikmati Tuhan di dalam baitnya ya. Jadi kita ini harus bisa Bapak dan Ibu sampai gimana ya, terpesona dengan Tuhan, terpikat dengan Tuhan ya. Maka apa? Maka kekayaan itu akan mengikuti, kelimpahan itu akan mengikuti ya. Saya bisa bersaksi apa bahwa Bu Nani itu bukan orang yang cari duit Bapak dan Ibu ya, bukan orang yang minta-minta persembahan gitu ya. Saya dilayani, saya berikan persembahan, nggak berikan persembahan, dilayani juga gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi tapi saya bukan kultus individu ya, bukan berarti ini beliau ini orang yang sempurna ya. Tetapi gini Bapak dan Ibu, kita bisa belajar ya. Dan ini menjadi perenungan siapa yang kita pelajari Bapak dan Ibu ya. Karena bisa saja loh Bapak dan Ibu ya, pendeta besar, ketua kota Surabaya, tapi uangnya ini istilahnya nggak dipakai untuk memberkati orang miskin ya. Uangnya untuk apa? Ya misalnya bangun gedung gereja gitu ya. Bukan berarti sesuatu yang ini nggak boleh gitu ya bangun gedung gereja, tapi kita ini harus punya prioritas Bapak dan Ibu. Di hati Tuhan ini yang lebih penting mana ya, memberkati orang miskin atau bangun gedung misalnya ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya, poinnya gini, dikatakan dibilang nah Tuhan memberkati dan melindungi engkau ya. Ini satu tahap. Bapak Ibu mau diberkati, mau dilindungi ya, biasanya nih salam ya, salam GBU ya, Tuhan memberkati engkau ya. Tapi sebenarnya berkatnya itu ada lagi gitu, dikatakan dibilang Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia ya. Ternyata supaya kita bisa terang, ada terang Tuhan, kita harus disinari dengan wajahnya. Kalau kita ini sudah diberkati dan sudah dilindungi, apakah wajahnya menghadap kepada kita? Apakah kita sudah disinari? Belum tentu
Bapak dan Ibu. Ya, ada orang yang cari duit, ya gerejanya kaya, berkelimpahan, tapi saya tahu, ya saya bukan menghakimi, cuma saya dapat mengerti lah bahwa ada pernyataan-pernyataan Tuhan kurang berkenan. Di hadiratnya itu malah nggak ada Tuhan, ada yang lain gitu. Ya. Nah, bahkan dikatakan di sini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Kita ini udah dapat belum, Bapak dan Ibu? Ya, wajah Tuhan, perkenanan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita bisa dapat berkatnya, bisa dapat tangannya, tapi nggak ada perintah mencari tangan Tuhan, nggak ada. Cari wajah Tuhan. Ya, 2 tahun itu ya kita sering bahas ya, apalagi berdoa. Ya, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ya, saya udah berdoa. Ya, pertanyaan udah mencari wajah Tuhan belum? Tuhan udah menampakkan wajahnya belum? Ya, karena kita sudah berdoa, tapi belum tentu sudah benar-benar mencari wajah Tuhan. Karena itu adalah kunci pemulihan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa baca. Ya, nah, jadi Benny Hinn berkata gini, saya tidak lagi percaya dengan kuasa doa. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, saya ulangi ya, Benny Hinn berkata, saya tidak lagi percaya dengan kuasa doa. Apa maksudnya? Apakah doa itu Benny Hinn udah murtad? Ya, ternyata Tuhan Benny Hinn jelaskan. Ya, kenapa? Karena semua orang juga berdoa. Setiap agama itu berdoa, Bapak dan Ibu. Ya, setiap menara doa berdoa. Nah, tapi apakah ada hadirat Tuhan? Ada wajah Tuhan? Ada perkenanan Tuhan? Ya, itu yang membedakan, Bapak dan Ibu. Karena kalau kita mencari wajah Tuhan, kita juga akan diberkati. Ya, ini mungkin 1-2 ini 1-2 slide terakhir saya sampaikan dengan cepat saja supaya kita berdoa. Ya, orang muda yang banyak hartanya, ya ketika disuruh ikut Yesus, pergilah jualah segala sesuatunya, dia tidak mau karena dia mengasihi hartanya, ya banyak hartanya, ya sehingga Tuhan itu membandingkan apa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum naik onta. Ini bicara apa nih, Bapak Ibu? Saya tunjukkan di gambarnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Lubang jarum itu bicara mengenai apanya. Nah, ini ada beberapa pengertian bahwa kalau pintu yang besar tertutup di satu kota, nah masih ada pintu kecilnya. Ya, seperti apa? Seperti kalau pintu besar ada pintu anjingnya gitu loh. Ya. Nah, ini unta masih bisa masuk nggak? Ya sebenarnya masih bisa, Bapak Ibu. Cuma unta ini harus menunduk, harus membuang barangnya. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu juga kalau kita ini mau ikut Yesus, ya kita harus belajar menjual segala sesuatu milik kita dan mengikut Yesus. Ya, cuma kalau orangnya nggak siap, marah. Ya, kalau orangnya nggak siap, berkata, enggak, ya nggak usah seperti itu, ekstrim-ekstriman. Ya, kita biasa-biasa aja. Ya, oke. Ya, lakukanlah menurut yang Bapak dan Ibu benar, dan kita lihat nanti pada pengangkatan. Ya, orang miskin di Makedonia itu ternyata secara fisik mereka miskin, tetapi mereka meluap dalam kemurahan. Nah, sudah nggak kita ini meluap dalam kelemahan, ya. Dan ada ayatnya, ya tidak saya bahas, ya. Jadi kelimpahan itu terjadi ketika Abraham meletakkan Ishak, ya, dan Tuhan berkata Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu satu-satunya ayat, satu-satunya nama Tuhan yang muncul hanya 1 kali di Alkitab, ya. Jadi saya percaya kita harus pelajari, penting, ya. Kenapa? Itu di Kejadian 22 itu alfabet terakhir daripada daripada alfabet Ibrani, ya, alef taf. Nah, itu taf. Nah, taf itu bicara mengenai tanda, mengenai salib gitu loh, mengenai perjanjian, mengenai covenant, ya. Dan Yusuf juga melewati kepahitan. Dalam hidup Yusuf segala sesuatunya ditambahkan. Ini maaf ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bingung gitu ya. Saya hentikan aja ini ya Bapak Ibu. Kapan mungkin penjelasannya mungkin lain kali gitu ya. Kalau enggak Bapak Ibu, saya juga ada YouTube gitu ya. Saya akan menggunakan YouTube itu untuk memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi berkat ya. Sampai kapan ya? Mungkin sampai Tuhan datang ya. Kalau di take down ya udah saya buat yang lain, cari alternatif lain ya. Nanti saya mau bikin podcast ya, interview orang-orang yang menurut saya itu jadi berkat buat saya. Supaya apa? Supaya juga saya menjadi berkat buat orang lain. Oke, jadi saya ajak kita tutup dalam doa ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu tahu nggak lagu, tapi saya ajak lagu yang umum saja, Oleh Darah Anak Domba. Ya, ada lagu Oleh Darah Anak Domba yang dinyanyikan oleh Bu Evi ya, yang kemarin saya inikan, saya cari dulu ya. Jadi menurut saya ini lagu yang umum. Nah, supaya apa? Supaya dalam hidup kita ada juga
pertobatan, Bapak Ibu. Jangan sampai di dalam hidup kita tidak ada pertobatan, hatinya keras ya. Saul itu nggak disebut sebagai orang jahat ya, tapi bukan Saul itu disebut sebagai maksudnya. Saul itu tidak melakukan dosa-dosa yang secara manusia itu jahat ya, seperti membunuh gitu ya. Saul itu nggak ada ini ya, bukan seperti itu ya. Ya paling berusaha membunuh apa? Ya ada juga lah membunuh itu para imam ya, betul ya. Tapi Daud juga membunuh ya, galak juga gitu Daud membunuh orang ya. Tetapi Saul itu hatinya keras, Bapak dan Ibu, ya, sehingga Tuhan meninggalkan Saul, ya. Nah, jadi mari kita bertobat oleh karya Yesus, oleh darah anak domba, dan kita percaya, Bapak dan Ibu, ya, dalam doa sebentar ini akan ada keajaiban, akan ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya harap Bapak dan Ibu bisa dengar ya. Ya Rabba Sakoroto Koroto Segara Betiki Raya Rabba Rabata Sakarabataka Uroto Sokoroto Koroto. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan tidak dengan kebenaran kami sendiri. Tapi firman berkata iblis dikalahkan dengan darah anak domba. Kami datang dengan kehancuran hati. Kami datang dengan pertobatan. Ampuni Tuhan keluarga-keluarga kami yang marah, yang beku, yang terpecah belah Tuhan. Yang terpengaruh oleh kuda merah dan penunggannya. Biar kami lepaskan shalom, kami lepaskan persatuan, kami lepaskan roh unity atas gereja-gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang membawa shalom Tuhan, membawa damai sejahtera. Kami katakan di dalam nama Yesus, ampuni Tuhan setiap kepahitan kami, setiap kekecewaan kami, setiap kemarahan kami. Biar setiap akar pahit dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan semua akar pahit dicabut di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kemanisan, aku lepaskan suara guru kemanisan, guru cinta, guru kelimpahan. Dalam nama Yesus kami bungkam suara-suara resesi. Kami batalkan kenaikan harga-harga, hiperinflasi. Dalam nama kami katakan batal dalam nama Yesus. Firman Tuhan firman Tuhan berkata bahwa pada kami ada meterai Tuhan. Kami batalkan, kami tahan rencana iblis untuk menerapkan sistem tanda binatang. Di dalam nama Yesus kami katakan ditahan di dalam nama Tuhan. Kami tolak segala yang bukan dari Tuhan. Kami bungkam sekali lagi sangkakala kedua, sangkakala ketiga, terutama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan guru ketiga, guru kedua, guru cinta, guru kemanisan, guru kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiraba sokorotopo dododododo, kiraba shekededededede. Kami katakan di dalam nama Yesus, ini masanya untuk domba kedar dan Nebayot bertobat, berbalik kepada Tuhan. Unta-unta muda dari Midian dan Eva yang bekerja keras, yang membawa air hidup itu datang dan memberi minum kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang haus. Kami balikan kelaparan, sehingga itu menjadi kelaparan akan firman Tuhan, kelaparan akan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan kembalikan keadaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami habisi titik-titik pijakannya Tuhan. Engkau yang bicara kepada pendoa-pendoamu, pemetaan titik-titik mana yang harus dikerjakan, harus dihabisi di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu gerbang maut, pintu-pintu gerbang neraka, pintu-pintu gerbang kemiskinan, kami katakan dihabisi di dalam nama Yesus, ditutup, dihancurkan, selesai. Kami katakan kami buka pintu gerbang kelimpahan sesuai Yesaya 60 di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu gerbang kami terbuka senantiasa untuk orang-orang membawa kelimpahan, orang-orang membawa berkat, orang-orang membawa persembahan. Ya, laba dari Mesir, dari Ethiopia, itu menjadi milik kami. Kami gemakan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira guru kelimpahan, guru penuaian. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Untuk rumah Bapak itu penuh. Dalam nama Yesus, ini waktunya Tuhan. Untuk tempat-tempat pengirikan kami menjadi penuh dengan gandum di dalam nama Tuhan. Kami batalkan spirit kekurangan, spirit pola pikir kekurangan, kepahitan. Kami katakan Tuhan lebih dari cukup. Tuhan memberikan kami kemanisan. Dalam Yesus kami tolak semua roh depresi, kesepian, maut, bunuh diri.
Kami berkata Tuhan lebih dari cukup, Dia adalah El Shaddai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gemakan guru cinta, guru kemanisan, guru berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan guru pertobatan digemakan, guru penuaian digemakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan yang dari surga itu dilepaskan, digemakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pembalikan keadaan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kami gemakan Tuhan. Inilah waktunya hujan awal dan hujan akhir. Pemulihan punduk Daud, Amos 9 ayat 11. Di dalam nama Yesus, di mana pembajak akan tetap mengirim penuai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percepatan buat penuai. Percepatan buat pertumbuhan. Di dalam nama Yesus kami deklarasikan keluarga-keluarga dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Hati anak-anak berbalik pada bapak-bapaknya, hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Kami deklarasikan mujizat anggur kanak di dalam nama Tuhan Yesus. Anggur yang terbaik dilepaskan. Kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Triwira-triwira Tuhan dibangkitkan. Yang dengan hidupnya itu ada darah, ada cinta. Dan Firman berkata, kami mengalahkan iblis dengan darah anak domba, perkataan kesaksian kami. Dan kami tidak mengalahkan, tidak menyayangkan nyawa kami bahkan sampai ke dalam maut. Bangkit Tuhan, generasi donatur-donatur, orang-orang kaya yang cinta Tuhan, yang mau meletakkan segala sesuatu buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Dan kita semua yang percaya dan berkati berkata, amin. Saya kembalikan kepada Bu Eva, ya mungkin Bu Eva dapat sesuatu, lihat sesuatu, boleh tolong sampaikan. Ya, terima kasih Pak Daniel Ferry. Tadi saya tadi nggak tahu kenapa, jadi waktu Pak Daniel Ferry tadi doa ya, saya terharu. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kita ini udah dipersiapkan ya, tahun-tahun ini pada waktu kekeringan kita harus menabur, maksudnya menabur di tanah yang kering. Karena saya kemarin dapat kemarin ini kan Pak Bu Yun kan bilang kita nih puasa sampai ini ya 30 hari ya Pak Daniel, kalau nggak salah sampai tanggal 17 September. Jadi saya mulai ikutin, mulai 30 hari saya mulai puasa setengah hari sih. Jadi saya dapat pewahyuan bahwa Tuhan itu nanti akan bekerja lewat puji-pujian. Lalu yang sekarang ini tahun ini kita walaupun mungkin tadi Pak Daniel Ferry katakan menabur dalam kekurangan, itu betul sekali. Dan memang hari-hari ini kita kan banyak yang orang mengeluh, lagi susah cari duit atau gimana. Tapi ketika kita menabur waktu kita kekurangan, itu berkatnya berlimpah dan saya sudah mengalaminya. Terima kasih Pak Daniel Ferry. Dan hari ini Bapak Ibu, kita juga PSBB ini juga diberkati dengan kita mulai membangun ya Lumbung-Lumbung Yusuf. Jadi kita mulai membangun di rest area kilometer 72 dan minggu ini juga akan panen ya. Kemarin udah besar-besar ayamnya, kita mulai dari 300 ekor dan nanti kita akan mulai lagi di tempat mana apabila Bapak Ibu punya lahan mungkin bisa ditanemin mulai sekarang. Saya juga mulai sekarang udah ada juga bibit-bibit saya nanti akan tanam di tempat-tempat sekitar kita ya teman-teman. Jadi saya menghimbau sekarang ini waktunya ya Pak Daniel, bagaimana kita mengembangkan guru-guru yang tadi guru kelimpahan. Jadi memperkatakan tadi ya Pak Daniel Ferry ya. Perkatakan tuh deklarasi sama mengembangkan guru itu sama nggak Pak Daniel Ferry? Ya, jadi sebentar ya. Jadi satu gini Bapak Ibu. Ya, menggemakan itu ya kita perlu mendengarkan, memperkatakan firman Tuhan, tetapi juga ada doa yang bentuk profetik, ya sudah dibuat dalam bentuk video, ya diupload di YouTube. Ya artinya apa? Jadi bukan berarti tidak cukup gitu ya menggemakan dengan perkataan, tapi firman Tuhan itu juga dapat dilakukan itu dengan satu perbuatan, dengan satu tindakan profetik. Ya ayatnya di mana? Ayatnya itu salah seorang nabi itu, saya lupa nabinya siapa ya, itu disuruh berbaring ya, disuruh berbaring di menghadap Yerusalem ya. Jadi tindakan profetik juga menentukan ya. Jadi saya sendiri mengusulkan Bapak dan Ibu itu memplayback ya dari YouTube ya. Kalau nggak mau playback ya bisa download videonya atau ya minimal MP3-nya ya atau audionya. Ya kenapa? Karena di situ tuh ketika ada tarian gitu ya yang dilakukan. Nah, itu malaikat-malaikatnya juga bergerak. Ya.
bukan berarti dengan mulut tidak cukup gitu ya Bapak Ibu, tetapi saya percaya dampaknya itu akan lebih karena kita ini melakukan dengan tindakan profetik juga ya. Contoh tindakan profetik lain adalah Musa ya. Musa disuruh mengangkat tangan Bapak Ibu ya. Dan itu lambang apa? Ya salah satunya mengangkat tangan itu lambang penyerahan ya. Maksudnya apa? Kalau orang nih ditangkap gitu ya, kan sama polisi itu disuruh angkat tangan gitu ya. Kenapa? Karena tangannya nggak bisa memegang senjata lagi, tangannya menyerah gitu ya. Jadi di satu sisi ya betul ya, tapi saya dorong untuk yang menggemakan itu mempraktekkan ya, misalnya berburu kelimpahan, carilah orang-orang miskin gitu ya. Tapi maaf tuh saya menambahkan sedikit detail ya Bu Eva. Saya ini gini, tadi Bu Eva tuh bilang berkata gini, menabur di tempat yang kering ya, tadi Ibu Eva bilang begitu. Nah saya ini terus terang menurut saya ini maaf ya, kalau saya nggak setuju ya. Kalau menurut saya, kalau di tempat yang kering itu kita jangan menabur ya. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu menabur di tempat yang kering bisa tumbuh nggak? Ada ayatnya itu di Kejadian 26 ayat 13 ya, yang sangat terkenal itu Ishak menabur di Gerar ya. Gerar itu saya percaya adalah tempat yang subur karena itu menghasilkan 100 kali lipat ya, sehingga bisa menjadi kaya, kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya ya. Tetapi kalau di tempat yang kering, apa yang kita lakukan ya? Nah, saya tuh pernah diberi penglihatan bahwa di tempat yang kering kita lakukannya itu menggali sumur ya. Itu mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Ini bicara mengenai berdoa, mencari Tuhan dalam menara doa gitu ya, dalam kesendirian gitu ya. Tetapi kalau kita udah ketemu sumber airnya, ya harusnya kita kalau sudah ada air dalam hidup kita, nah air ini yang kita berikan kepada orang-orang yang haus. Seperti apa? Seperti Yesus di sumur Samaria ya. Jadi sedikit saja gini ya. Yesus boleh nggak ke Samaria? Yesus itu nggak bisa ke Samaria karena orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul ya. Jadi bagaimana mungkin Yesus mengangkat Samaria kalau masuk Samaria saja tidak boleh ya. Tapi Yesus datang ke sumur ya di Yohanes 4 ya. Dan ternyata di sumur itu ada perempuan. Perempuan apa? Perempuan yang haus dan lapar. Kenapa? Bukan haus dan lapar. Kenapa? Karena gini, pada waktu itu ya, wanita itu nggak datang ke sumur pada tengah hari. Wanita biasa itu datangnya pagi-pagi atau sore hari, ya nggak panas-panas gitu, ya tapi pagi atau sore, ya mungkin supaya adem gitu ya. Tapi yang jelas wanita ini datangnya siang hari. Kenapa? Karena mungkin malu, ya karena mungkin dia pelacur atau kumpul kebo gitu ya. Jadi dia dihina, ya. Tapi singkatnya ceritanya apa? Nah, ketika satu orang wanita Samaria dimenangkan, satu kota dimenangkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu idenya apa? Ya mungkin di dekat situ ya, di dekat pantai utara gitu kan, biasanya pasti ada lapak-lapak ya, lapak-lapak apa tempat tukang truk mampir. Ya, tukang truk itu mampir ngapain? Ya, pakai hikmat Tuhan ya, berimajinasi. Nah, kita berkati menangkan tumpuan Samaria, maka dia menangkan seluruh kota. Ya, terima kasih. Semoga menjawab Bu Eva. Saya kembalikan. Ya, semoga lebih jelas. Jadi pakai apa? Jadi Pak Daniel tadi maksud saya bukannya menabur tanah yang kering, maksudnya ketika kita dalam kekurangan kita menabur, maksud saya gitu Pak. Ya. Ya. Saya sudah mengalaminya, malah jadi kita diberkati, dan itu saya udah beberapa kali ya berikan. Ya baiklah Bapak Ibu, karena ini training, karena ini ya training pasukan juga ya, mestinya sih Rabu kemarin ya Rabu. Tapi karena ini kita masih ada waktu, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, mungkin tadi ada mendapat penglihatan atau apa. Silakan. Shalom Ibu Christine. Ya, Pak Tema yang sudah buka kamera, terima kasih. Baiklah, Bapak Teddy, Bu Hana, Ibu Lina yang baru bergabung, ya silakan. Ya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, mungkin gini ya, mungkin saya juga dasarnya itu seorang pendoa dan saya tanya Tuhan ya. Tapi kadang-kadang gini ya, kalau menurut saya nih, kalau Tuhan sudah ngomong ya kita juga harus melakukan. Ya, yes. Jadi dasarnya seperti apa? Seperti Maria, gitu ya. Kalau Yesusnya udah nggak ada, Marianya masih duduk di kaki Tuhan kan kebangetan juga ya.
Jadi dia harusnya bantu Marta gitu. Nah, jadi gini ya, menurut saya gini, daripada kita ini melihat, tapi kan gini, firmannya itu udah cukup banyak gitu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi program kerja Bapak dan Ibu? Apa yang menjadi mimpi dan visi Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak dan Ibu mengerjakannya? Apa kesaksian dari selama ini, gini Bapak dan Ibu, perubahan hidup? Karena kalau nggak ada kesaksian, menurut saya itu harus dipertanyakan gitu loh istilahnya. Ini saya melakukan yang benar nggak? Saya di tempat yang benar nggak? Bukan berarti Bapak dan Ibu harus pindah gitu, nggak. Saya bukan seperti itu. Tapi maksudnya gini ya Bapak dan Ibu, ada nggak di tempat lain di mana kita ini bisa bertumbuh dan mengerjakan yang lebih maksimum? Nah, menurut saya itu kita harus pertanyakan ya. Saya tidak mendorong ya, bukan untuk tidak setia gitu ya, tapi di satu sisi ini kita harus berhikmat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Gereja Tuhan itu harus ngalir. Misalnya apa? Tabu Tuhan itu bisa berpindah-pindah. Ya, tiang awan, tiang api bisa berpindah-pindah. Oke, makasih Bu. Eva. Terima kasih Pak Daniel Ferry ya. Persilahkan Bapak Ibu untuk saya berikan waktu 1 atau 2 pertanyaan supaya nanti kita setelah ini kita akan deklarasi dan nanti akan doa syafaat. Saya tadi digerakkan kita menabur, Bapak Ibu yang mau menabur nanti akan ditampilkan. Kita akan buat acara soalnya juga untuk Natal ini akan ada Christmas Carol, nanti akan di mall-mall, akan doakan di Supermall Karawaci supaya kita bisa semua ini acara berjalan dengan lancar ya. Oke, baiklah silakan bagi yang mau bertanya untuk itu dipersilakan Pak Tema, mungkin ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan sesuatu. Oh ya Bu Eva, terima kasih Bu Eva, terima kasih Pak Daniel firmannya. Pak Daniel tadi menyampaikan harus ada kesaksian hidup. Ya, apakah bertumbuh, apakah hidup sudah benar atau tidak. Ya, jadi memang kembali kepada kita. Ya, kalau hidup kita benar, maka kita pasti berkati oleh Tuhan. Ya, jadi tetapi bukan berarti juga kalau hidup kita sudah benar tidak ada ujian, tidak ada tantangan yang kita hadapi, tetap ada. Nah, saya ini bukan bertanya Pak Daniel, tetapi mungkin saya sedikit ada kesaksian. Saya ini seorang gembala. Saya punya jemaat yang tidak begitu banyak, masih sedikit. Mungkin kalau dibahas tentang menabur tadi Pak, menabur itu memang betul, itu sudah saya buktikan. Ternyata kalau kita menabur dalam keterbatasan kita itu luar biasa hasilnya. Dan kami menaburnya itu dengan mencucurkan air mata dalam pelayanan kami. Jika dipikir-pikir Pak Daniel, Bu Eva, dalam pelayanan kami ini, tidak mungkin kami hidup. Tidak mungkin kami hidupkan dari persembahan jemaat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam setiap ibadah kami itu, jarang sekali kami dapat persembahan 100.000 itu, Bu. Jarang sekali, sangat langka. Ya, itu seringkali kami dapat persembahan dalam setiap ibadah itu 60.000. Kenapa? Karena jemaat saya itu memang kelas menengah ke bawah semua ekonomi mereka. Ada yang jadi kerja kuli bangunan, ada yang pengangguran, ada yang kerjanya itu tidak menentu. Jadi saya juga tidak menyalahkan mereka kalau mereka memberikan persembahan mereka Rp1.000, Rp500, saya tidak salahkan mereka. Bayangkan kalau 2 kali dikumpulkan persembahan hanya Rp1.000 mereka kumpulkan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena motivasi kami dalam pelayanan itu bukan cari uang, tetapi mencari jiwa dan mengasihi jiwa-jiwa. Dan kami mengalami yang namanya 2 ekor ikan 5 roti itu. Ya, kami mengalami itu 2 ekor ikan 5 roti, kami alami itu setiap hari. Ya, walaupun secara akal sehat tidak mungkin lah siapapun, mungkin kalau Pak Daniel pun melayani di tempat seperti sekarang ini, tidak mungkin hidup Pak. Tidak mungkin hidup. Tetapi karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan saya menggembalakan mereka. Bukan kami hanya hidup Pak, tapi kami sangat segar, kami sangat sehat, kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kami nikmati pelayanan itu. Dan kami sangat mengasihi mereka. Dan kami tetap menjaga hati kami tetap kudus dan hidup dari hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan disampaikan pada pagi ini sangat memberkati saya. Terima kasih Pak. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan mohon dukungan doanya Bu Eva, Pak Daniel,
memang akhir-akhir ini kami memang punya pergumulan yang cukup berat ya. Kami punya pergumulan, alat musik kami ada yang sudah terbakar, ada juga yang sama sekali tidak bisa dipakai. Karena memang sudah waktunya, ibarat apa, sudah memasuki masa expire. Jadi kemarin saya sudah kirim sama Bu Eva dan teman-teman mohon dukungan doanya. Alat musik kami, ya jadi yang bisa kami pakai sekarang ini tinggal satu gitar yang bisa kami pakai, satu gitar elektrik dan satu speaker. Itu yang bisa kami pakai. Selain itu nggak bisa dipakai. Jadi mohon dukungan doanya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya mau terima kasih Pak Temandelau ya. Dan saya mau menyampaikan segini Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih untuk kesaksian Bapak. Cuma saya mau bilang gini Bapak Ibu ya. Ini tadi ada yang Bapak bilang gini ya. Kalau Bapak orang lain melayani di tempat kami tidak mungkin hidup. Ya, nah jadi gini. Maaf nih, saya jelaskan gini ya. Ini karena penting, tadinya saya udah mau pamit gitu ya, saya udah mau pamit sama Bu Eva. Saya penting. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, ini Bapak dan Ibu bayangkan ya, ini tangan saya, ini surga, ya ini neraka. Nah, dimanapun kita berada, itu Bapak dan Ibu, kelimpahan itu tergantung kita. Ya saya ulangi Bapak dan Ibu, kelimpahan itu tergantung kita. Ya, jadi gini contohnya gini ya, Lot itu memilih taman Tuhan, Bapak Ibu, yang seperti taman Tuhan. Ya, jadi kelihatannya secara fisik kelimpahan, ya. Tapi Lot sekarang jadi apa? Lot itu sekarang jadi negara Yordania. Ya, saya udah pernah bahas, saya nggak mungkin ulang. Ya, Bu Eva itu pernah mendengarkan gitu ya. Nah, tapi Israel itu kebanyakan apalagi di sebelah selatan itu padang gurun, Bapak Ibu. Ya, tapi mereka sekarang jauh lebih kaya. Ya, jadi menurut saya. Ya, sekali lagi, kelimpahan atau tidak, itu tidak ditentukan oleh kita ini berada di mana. Karena gini ya, kalau kita ini mengerti, dan kita ini bersama Tuhan, itu padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. Ya, ada ayatnya ya, 93. Ya. Dan saya itu pernah diberi penglihatan, ya intinya gini ya, intinya kita ini, ya, itu di atas kita itu ada tingkap-tingkap langit, ada surga. Ya, dan surga ini kita bisa naik ke atas, ya, ke tingkap-tingkap langit itu. Ya, siap kita ini caranya dengan gimana ya, doa-doa kita ya, dan doa-doa kita itu yang mendatangkan surga turun ke bumi, dan di surga itu tidak ada kekurangan, tidak ada kelimpahan, tidak ada keterbatasan. Tuhan itu bisa menggerakkan siapa saja, sebagaimana Elia di Sungai Kerit ya, sebagaimana Elia di Sarfat ya, itu ada mujizat Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi menurut saya gini ya Bapak Ibu, saya bukan istilahnya istilahnya mengatakan itu salah atau gimana. Cuma gini ya Bapak Ibu ya, kalau saya dimanapun saya berada, saya akan cari Tuhan ya, sebagaimana Abraham. Dimanapun Abraham pergi, Abraham akan menggali sumur ya, supaya ada sumber air. Tapi sebelum menggali sumur, Abraham mendirikan mezbah ya. Dan mezbah itu pada zaman Abraham pakai alat apa? Saya nggak tahu tuh Abraham pakai alat apa. Tapi menurut saya mezbah itu bukan bicara mengenai, walaupun gini ya, saya menyadari gitu ya pentingnya alat musik gitu ya, bukan berarti alat musik tidak penting. Cuma menurut saya ini mezbah itu kita bisa mulai dari apa yang ada pada kita. Ya ada ayatnya juga gitu ya. Nabi mau bernubuat memanggil pemain kecapi ya, jadi harus ada kecapi. Tapi kalau di zaman Abraham kan nggak ada, Abraham itu mendirikan mezbah yang pakai kecapi gitu. Adanya apa? Abraham ke Gunung Moria meletakkan Ishak yang dia kasih. Waduh, setelah itu dia mengalami Jehovah Jireh, Bapak Ibu. Jadi Jehovah Jireh itu gimana? Ya kita sendiri yang naik ke mezbah, Bapak Ibu. Kita sendiri yang naik ke Gunung Moria. Kalau Ishak memang ada keuntungan. Kenapa? Karena Ishak itu punya Abraham. Ya, jadi istilahnya dia punya orang tua. Ya. Jadi gimana? Ya setiap kita juga gini kan, kita bisa cari orang tua rohani. Ya, Bapak dan Ibu yang ada di gereja bisa bergabung dengan sinode tertentu, dan istilahnya gini, ya istilahnya minta aja sinode. Sinode kan terima persembahan gitu loh. Nah, ini bukan berarti ini saya membatasi Tuhan gitu ya. Cuma saya mau ajak Bapak dan Ibu ini kita punya pola pikir yang melimpah ya. Karena pola pikir yang miskin itu berkata,
saya minta dulu gitu loh. Tapi pola pikir yang melimpah itu berkata gini, ya saya beri dulu apa yang saya bisa beri ke Bapak Ibu. Saya tanya apa yang bisa saya beri kepada PSBB? Ya saya bisa beri waktu. Ya, saya Bu Eva pernah menawarkan begini-begini. Cuma saya tanya, yang diharapkan dari apa? Begini-begini. Wah, saya nggak bisa. Saya maaf. Gitu. Saya bisa ngasih waktu sekian-sekian. Kalau mau ya syukur, nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Saya punya komitmen, saya mau punya tanggung jawab. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita mendapatkan kelimpahan? Salah satunya ketika kita menundukkan diri dan berada dalam kelimpahan, ketaatan, itu akan membuka langit di atas kita dan Tuhan itu bisa menggerakkan. Ya, jadi gini Bapak Ibu, saya menggerakkan dari sistem tabur tuai. Saya mengerti ya ada orang yang membutuhkan, saya juga bukan mengcounter bagaimana. Cuma nih, kalau saya ini biasakan Bapak Ibu, saya usahakan tuh kalau misalnya orang minta saya pelayanan, saya nggak minta mau persembahan berapa gitu ya. Tapi ya saya ngitung-ngitung juga gitu ya. Pernah ada orang undang saya persembahan, terus saya bilang, saya terus terang nggak ada anggaran untuk ke situ. Ya, mau nggak? Kalau mau ya kami berangkat, tapi tiketnya dari Bapak. Ya, terus mereka mau. Gitu. Nah, jadi yang mau saya saksikan apa, Bapak Doni? Lukas 6 berkata apa? Berilah maka engkau akan diberi. Matius 6 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 27 berkata apa? Carilah wajah Tuhan. Ya, mari kita praktekkan dan saya percaya Bapak Ibu akan ada kesaksian demi kesaksian kelimpahan. Ya, saya kembalikan kepada Bu Eva lagi. Terima kasih Bu Eva. Yes, amin. Terima kasih Pak Daniel Ferry. Wah, luar biasa hari ini ya, kita sudah diberkati Pak tema ya, memang kita harus cari wajah Tuhan dulu, mencari Tuhan.